Teman-teman, sebelum kita melakukan penafsiran, kita harus ingat untuk berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya membimbing kita dalam penafsiran agar kita tidak sesat. Oke? Jadi saya akan bawa kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu saat sore ini. Kami rindu untuk mengenalmu lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, Roh Kudus menolong kami supaya ketika kami melakukan penafsiran kami mengerti kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan melakukan penafsiran ini dari buku PBIK karya Hasan Sutanto, dan di situ itu bukunya ada 2 jilid. Nah, teman-teman, perhatikan ini jilid yang pertama. Jilid pertama ini dia berisi ayat Alkitab dengan bahasa aslinya dan terjemahan kakunya. Nah teman-teman, kalau di jilid 1 itu ada juga kode yang terdapat di dalam setiap kata itu, sehingga kita bisa pakai untuk mencarinya di jilid 2 ini. Jadi jilid 2 ini dia seperti kamus, sehingga itu akan mempermudah kita untuk mencari kata yang hendak kita tafsir. Teman-teman, setelah kita berdoa, langkah kedua yang perlu kita ambil adalah membaca Alkitab. Nah, minimal kita baca Alkitab dalam penafsiran itu minimalnya baca 10 kali. Jadi kalau belum paham, baca dulu. Teman-teman, setelah kita membaca Alkitab, maka langkah berikutnya, langkah yang ketiga adalah kita perlu menentukan kata-kata yang hendak kita tafsir. Ayat yang saya pilih untuk ditafsir ada di Titus pasal 1 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi begini: mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saya akan fokuskan penafsiran saya di kata mengenal. Nah, di kata ini kita akan mencari di PBIK jilid 1 dan jilid 2. Teman-teman, kata yang akan saya soroti di sini adalah kata mengenal. Nah, teman-teman, perhatikan saya pakai terjemahan PBIK jilid pertama untuk membacakan terjemahan harfiahnya. Nah, di sini terjemahan harfiahnya berbunyi begini: Allah mereka mengaku mengenal, tetapi dengan perbuatan-perbuatan mereka menyangkal, dalam kurung kenal Dia yang menjijikan, menjadi dan yang tidak taat, dan untuk setiap perbuatan baik yang tidak memenuhi syarat. Ya, teman-teman, perhatikan ini ayat 16-nya. Dan kata yang akan saya tafsir, saya analisis adalah kata mengenal dari bahasa asli Eidenai. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau di terjemahan PBIK jilid 1 ini dia ada kode yang akan kita cari, teman-teman. Nah, perhatikan ini kodenya yang akan kita telusuri di PBIK jilid 2. Nah, teman-teman, ini tampilan jilid 2-nya. Tadi kata yang kita mau cari itu adalah kata Eidenai. Di kata Eidenai ini dia kodenya itu O21.
Nah, O21 ini kata dasarnya oida, dia munculnya itu 318 kali dalam perjanjian baru. Nah, yang artinya itu tahu, mengenal, tahu bagaimana, mengerti, dapat, ingat, menghormati, dan memperhatikan. Nah, sedangkan yang ini teman-teman kita akan carinya di gram chord-nya. Ini kode untuk kita cari di gram chord-nya. Tampilan gram chord-nya teman-teman yang akan kita gunakan. Dan tadi kodenya itu V strap RAN. Nah, kalau V berarti kita lihat dia dari kiri ke kanan ya teman-teman. Jadi ini V-nya itu verb, strap-strapnya ini kita langsung saja. Kalau R-nya berarti dia masuk perfect. Kalau A berarti aktif dan N infinitif. Jadi teman-teman, kata mengenal di sini bukan berarti mengenal secara kognitif saja, secara pikirannya saja, tetapi benar-benar ada tindakan yang dilakukan, yang dibuktikan lewat perbuatan-perbuatannya. Jadi bukan sekedar kata mengenal dari pikiran, mengenal dari mulut saja, tapi ini menuntut supaya tindakan aktif kita terhadap pengenalan akan Allah ini. Sekian dari saya teman-teman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.